Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami akan melakukan video untuk tugas akhir pengolahan sinyal data dengan Digital. sinyal digital dengan judul aplikasi real time menggunakan webcam dengan audio juga mikrofon. Jadi di sini kita mengambil aplikasi dengan tema aplikasi real time yang berbasis mikrofon dan juga webcam. Next. Proyek akhir pengolahan sinyal data aplikasi real time dengan mikrofon dan webcam desain oleh saya sendiri Denny Akhlasul Fuatal Barit dan juga teman saya Muhammad Ibadur Rahman. Latar belakang proyek tren multimedia real time, peningkatan kebutuhan aplikasi yang mengolah data audio dan video secara real time dalam berbagai sektor dari komunikasi hingga hiburan. Kedua, sinyal digital di kehidupan nyata. Audio dan video merupakan bentuk sinyal digital yang dapat diolah secara langsung untuk berbagai keperluan analisis dan manipulasi. Ketiga, tantangan implementasi. Mengimplementasikan Fast Fourier Transform atau bisa disingkat dengan FFT, filtering, dan juga deteksi tepi gambar secara interaktif dan responsif. Nah, tujuan untuk pengembangan aplikasi adalah satu, aplikasi GUI real time, membangun antarmuka grafis GUI yang interaktif untuk pengolahan audio, video. Nah, untuk aplikasi GUI real time ini kita memakai Tkinter untuk implementasiannya. Dan kedua, pengolahan audio, menangkap sinyal audio dari mikrofon untuk visualisasi waveform, analisis FFT, dan penerapan bandpass filter. Ketiga, pengolahan video, penampilan umpan video dari webcam, dan menerapkan algoritma deteksi tepi, edge detection. Dan empat, kontrol interaktif, menyediakan kontrol seperti tombol start, slider, tombol stop untuk parameter filter dan fungsi snapshot gambar. Nah, di metodologi proyek kita ada tiga, yaitu pengolahan audio. Yang pertama pengolahan audio, yaitu sinyal dari mikrofon direkam dan dianalisis dengan FFT, kemudian difilter menggunakan bandpass filter dan butterfly. Kedua, pengolahan video, umpan dari webcam secara langsung diproses untuk aplikasi Kenny Edge Detection secara opsional atau edge tepi, garis tepi gitu. Dan ketiga, pengembangan GUI antarmuka dibangun dengan PYQt5 untuk menyediakan kontrol interaktif dan visualisasi data. Nah, lingkungan implementasi. Proyek ini dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman Python. Library utama yang digunakan meliputi yang pertama, PyQt untuk mengembangkan GUI interaktif, OpenCV untuk pengolahan gambar dan video, Sound Device untuk akses ke input audio mikrofon, NumPy dan SCPy untuk komputasi numerik dan filter sinyal. Dan yang terakhir tadi PyQt-Graph untuk visualisasi grafik dan data real time. Nah, untuk desain antarmuka pengguna atau GUI, tampilan aplikasi dirancang untuk kemudahan penggunaan dan visualisasi data yang jelas. Area visualisasi. Nah, di area visualisasi ada dua, yaitu kiri dan kanan. Yang kiri tampilan umpan video dari cam dan kanan grafik waveform audio dari spektrum PFT. Jadi di kiri itu untuk nanti ada bagian video dan kanan untuk audio. Kontrol interaktif. Nah, di sini ada beberapa kontrol, yaitu pertama tombol start dan stop untuk audio dan video. Slider untuk mengatur parameter filter audio. Checkbox untuk mengaktifkan dan menonaktifkan deteksi tepi. Dan terakhir untuk tombol snapshot untuk mengambil gambar atau bisa dibilang screenshot. Next. Analisis kerja dan kesimpulan. Efektivitas filter audio bandpass filter beroperasi dengan tepat membatasi sinyal audio secara sesuai rentang frekuensi yang diatur melalui slider. Dua, akurasi deteksi tepi. Algoritma Kenny efektif mendeteksi tepi pada objek dengan kontras yang jelas, memberikan visualisasi yang akurat. Ketiga, kinerja real time. Aplikasi berjalan dengan stabil pada frame rate FPS yang konsisten,
memastikan pengalaman pengguna yang responsif. Aplikasi ini berhasil mengintegrasikan pengolahan sinyal digital audio dan video dalam platform real-time yang interaktif, menunjukkan potensi besar dalam riset dan pengembangan multimedia. Dan setelah ini akan dilanjutkan oleh teman saya, Muhammad Ibadur Rahman, untuk real-time langsung implementasi dari aplikasi tersebut. Oke, di sini saya Muhammad Ibadur Rahman. Saya ingin menyampaikan demo dari hasil dari proyek Akhir Kami, program sinyal digital. Di sini langsung saja saya tampilkan running dari aplikasi kita. Ya, di sini aplikasinya sudah berjalan. Sudah dijelaskan oleh Denny sebelumnya. Kami membangun aplikasi menggunakan GUI Tkinter yang diaplikasikan dan diintegrasikan dengan webcam kamera laptop langsung dan mikrofon. Jadi flow dari aplikasi ini pertama kita dapat mendeteksi garis tepi pada gambar secara real time dan juga dapat menangkap atau mempause dari video real time kita. Langsung saja kita coba dari start video. Di sini menampilkan gambar saya secara real time. Terus di sini juga bisa stop video. Nah, jadi dia akan mengambil gambar terakhir di mana saya bergerak. Terus apabila kita terapkan pada deteksi garis tepi yang ditekankan dengan Kenny tadi, maka akan muncul garis tepinya. Cuman untuk stop video ini belum bisa langsung diterapkan, bisanya jadi dari start video. Kita ulang lagi dari start video. Nah, kalau deteksi tepinya dinyalakan, nah, dia akan mendeteksi garis tepi seperti ini. Jika dirasa sudah pas, contoh dirasa sudah pas ini, kita mau mengambil gambar sebagai contohnya, misalnya bisa kita stop videonya. Nah, maka gambar dari deteksi tepinya akan tersimpan. Terus kita juga bisa snapshot. Nah, snapshotnya apa? Menyimpan hasil fotonya tadi. Nah, nanti akan tersimpan ke history kita hasil snapshot tadi. Terus yang selanjutnya ada filter sound menggunakan bandpass. Langsung saja kita start audionya, maka di sini akan mendeteksi audio yang masuk di komputer kita. Setelah kita terapkan bandpassnya, kita bisa menerapkan high pass sama low pass, high cut sama low cut. Jika kita naikkan low cutnya, maka ya lihat seperti hasil di gambar, maka akan hanya terfilter saja yang low. Terus kita juga bisa mengatur yang high-nya juga. Nah, jadi yang terdeteksi suara high-nya saja yang terdeteksi. Yang low seperti ini tidak terdeteksi. Misalnya kita nih mau menerapkan
mau dideteksi yang low tuh 740 Hz doang. Jadi yang masuk di bawah 740 Hz, di atasnya itu udah nggak masuk kalau yang low cut. Kalau high cut ini sebaliknya. Kalau kita pasang misalnya di 3690, nanti yang di bawah 3690 Hz itu nggak bakalan masuk. Jadi begitu. Ya, jadi presentasi kali ini kurang lebih begitu. Saya kembalikan ke Denny buat. Terima kasih. Ya, tadi sudah dijelaskan oleh teman kita bernama Muhammad Ibadur Rahman tentang implementasi demo dari Tekinter hasil tugas kami, yaitu penerapan pengolahan secara real time dengan webcam dan juga mikrofon. Jadi kita bisa lihat untuk bagian kiri tadi, yaitu untuk video sendiri secara real time dan bisa di stop dan bisa mengambil gambar secara langsung. Dan untuk sebelah kanan itu yaitu untuk audio, di mana audio itu bisa difilter dari berapa hertz suara kita masuk dan yang keluar, yang masuk yang dari hertz kecil ataupun hertz yang tinggi. Ya, cukup segitu dari kami. Mungkin ada salah dan benarnya itu dari kami sendiri. Mungkin ada beberapa koreksi itu juga dari diri kami sendiri karena tidak ada yang benar. Ya, sekian dari kami. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.